Baiklah, kita lanjutkan kajian kita atas tafsir surat Yasin. Kita sampai kepada ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka, yaitu kaum kafirin, kaum musyrikin, para pendusta, para pendosa dan para pengingkar, tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka melihat betapa banyaknya orang-orang sebelum mereka, kata Allah, telah kami hancurkan, telah kami binasakan, minal quruni, dari umat-umat yang sebelum mereka. Kemudian annahum ilaihim la yarji'un, setelah mereka binasa, setelah mereka mati semuanya itu, mereka tidak kembali lagi kepada mereka, tidak kembali ke alam dunia ini. Ya sudah pindah pergi ke alam barzah. Ini ayat menegaskan tentang betapa umat manusia itu banyak yang lalai. Sekalipun sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu bahwa kalau melanggar perintah Allah, tidak menerima dakwah utusan Allah, maka Allah akan menurunkan bencana, menurunkan azab. Tapi tetap saja banyak orang-orang yang tidak menerima dakwah dan ajakan Rasulullah, dakwah dan ajakan para ulama, sehingga Allah turunkan bencana, turunkan petaka, turunkan berbagai fitnah dan mara bahaya. Nah, kalau sudah meninggal dunia, tentu tidak akan kembali ke muka bumi ini. Ini adalah lanjutan daripada sebelumnya yang kita tahu bahwa kaum musyrikin, para penyembah berhala itu, ketika datang 2 dan 3 utusan, mereka menggerak bahkan membunuhnya. Bahkan mereka membunuh satu orang yang telah mengikuti hidayah Allah tersebut, sehingga kemudian Allah turunkan jeritan Jibril dari langit sehingga mereka mati semuanya. Ya, hanya satu jeritan saja, hanya satu sayhah dari langit, ya, fahum khalidun, mereka semua mengalami kematian. Ya, itu sudah kita bahas pada kajian ayat yang lalu, betapa jeritan yang dahsyat itu mematikan mereka semuanya. Yang kita baca, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Allah tidak menurunkan apa-apa pada sebelumnya, hanya satu teriakan, satu jeritan, satu sayhah. Itu malaikat Jibril menyampaikan jeritannya. Faidahum khamidun, mereka mati semuanya. Itu para penyembah berhala yang mengingkari dan menolak dakwah 2 atau 3 utusan dari Nabi Isa. Ya hasratan 'alal ibad dan seterusnya. Nah, ini sebagai ayat kelanjutan dengan sebelumnya tentang kaum kufar, kaum musyrikin yang mati karena satu jeritan dari malaikat Jibril dari langit. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa telah banyak kami binasakan kaum sebelumnya yang mereka menolak dakwah para nabi, sehingga Allah binasakan. Yang paling nampak seperti misalnya kaum Nabi Nuh, yang Allah datangkan banjir, bahkan anak sendiri Kan'an yang menolak dakwah dan ajakan Nabi Nuh itu sendiri, sehingga dia pun ikut tenggelam. Padahal sudah naik ke atas gunung, tapi banjir mengejarnya sampai ke tenggelam dan dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik, dan banyak yang lain. Sampai pada masa kita sekarang ini pun masih banyak ya umat manusia yang tidak menerima dakwah dan ajakan para nabi dan para ulama untuk menuju pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya turunlah berbagai macam fitnah, ujian, cobaan, petaka. Itu karena ulah manusia. Kalau tidak ada maksiat, tidak ada kedurhakaan, ya, tidak ada pengingkaran, yang ada adalah rahmat, karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah telah menjanjikan dalam karenanya bahwa orang yang beriman itu dan beramal soleh pasti akan didatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, itu sudah jelas. Jadi adanya bencana, adanya petaka karena perbuatan maksiat, perbuatan durhaka dan pengingkaran dari manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
adanya bencana, adanya petaka, adanya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia, karena kerusakan yang mereka buat, karena maksiat, karena kedurhakaannya. Di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Seandainya suatu kampung, suatu penduduk, suatu negara, masyarakat beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya akan subur, mendapatkan kenikmatan dan hidup penuh dengan ketentraman dan keadilan insyaallah. Tapi walakin kadzabu, karena didustakan, ditolak, tetap pada maksiat, maka akan turun bencana. Jadi kita hidup susah ini karena adanya banyak manusia berbuat durhaka dan berbuat dosa. Nah, ini ayat sebagai pelajaran buat kita bahwa yang pertama adanya bencana, petaka dan berbagai macam siksa itu akibat adanya maksiat, akibat adanya pengingkaran daripada manusia itu sendiri yang tidak mengambil ibrah dan pelajaran dari umat manusia yang sebelumnya yang telah hancur, yang telah Allah binasakan. Sehingga Allah katakan di sini kalau sudah binasa, sudah mati semua, annahum ilaihim la yarji'un, tidak mungkin kembali ke dunia. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari masa waktu yang telah lewat tidak akan kembali. Ya. Jadi kita aja jalan terus. Sekalipun nama hari berulang, sekarang ini hari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Namanya sama, tapi masa sudah lewat. Jumat sekarang tidak sama dengan Jumat yang lalu. Begitu. Minggu lalu tidak sama dengan minggu yang sekarang. Tahun lalu bukan tahun yang sekarang, semuanya sudah berlalu. Yang sekarang ini tidak sama dengan yang telah lewat. Begitulah seterusnya. Apapun yang telah kita lewati tidak akan kembali lagi. Artinya kita telah lahir ke muka bumi ini, misalnya. Dulu kita berada dalam perut ibu kita ingin kembali, tidak mungkin. Sudah ke dunia yang luas ini mau kembali ke perut ibu, nggak mungkin. Setelah kita mati pindah ke alam barzah, hidup yang lebih luas lagi di sana. Di alam kubur, di alam barzah. Kita ingin kembali ke alam muka bumi ini, alam dunia, tidak mungkin. Kan itu orang yang merasa menyesal pindah ke alam barzah dengan cara meninggal dunia, minta kembali. Ya, kata mereka, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami. La'ali amalu sholihan fima taraktu. Barangkali kami dapat berbuat amal soleh, amal baik dengan harta kekayaan, dengan uang, bersedekah, berinfak. Kata Allah, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzah sampai hari kiamat. Hanya kalau sudah pindah dari alam dunia ke alam barzah dengan meninggal dunia, tidak mungkin kembali ke alam dunia untuk beramal ibadah lagi, sudah lewat. Masa beramal, masa berbakti ya sudah lewat, tidak mungkin kembali lagi. Begitulah ungkapan seperti ayat ini, annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdurun. Semuanya tanpa kecuali nanti akan hadir di masa ini, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan disidang ya, ada hisab, ada mizan, ada perhitungan amal dan lain sebagainya. Ya. Ini ayat juga menjelaskan tentang akan terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat disebut hari kiamat, kita jangan tergambar hari kiamat satu hari, tidak. Namanya hari kiamat. Tapi hari kiamat itu bisa jadi ratusan tahun lamanya, bisa ribuan tahun lamanya hari kiamat itu. Ada sirat, jembatan, ada mizan, timbangan, ada hisab, ada hasyar, pinggiran, ada nasyar, ada macam-macam di situ. Bahkan sebetulnya hari kiamat ya, setelah pindah ke alam barzah sebelum kiamat ada namanya roj'ah. Itu masa kejayaan daulah pemerintahan imam zaman Imam Mahdi. Bahkan 12 imam akan berjaya di masa itu. Panjang lagi. Jadi sebelum terjadi kiamat ada lagi roj'ah nanti. Masa kejayaan imam zaman itu pun sangat panjang, bisa jadi ya ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, dari kiamat lagi ribuan tahun, jadi masih panjang dunia ini. Nah, karena orang-orang yang berada di alam barzah, orang yang beriman, di hadis dijelaskan orang yang beriman di alam barzah mendapat kenikmatan. Ya, kenikmatan makan, minum,
saling berkunjung, kenikmatan yang luar biasa. Mereka berdoa pada Allah, ya Allah, segerakanlah terjadinya hari kiamat agar kami cepat masuk surga. Karena mereka tahu kalau kenikmatan di dunia hanya segitu, nikmat di barzah nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Dan mereka paham bahwa kenikmatan di barzah pun lebih kecil dibanding kenikmatan di akhirat, ya, di surga. Mereka mohon agar mendapat nikmat yang lebih lagi di surga dengan terjadi hari kiamat. Itu doa orang yang beriman. Tapi doa orang yang kafir di alam barzah, orang kafir, orang musyrik, ya kaum munafikin, mereka berdoa, ya Allah, janganlah tegakkan hari kiamat, cukup barzah saja. Karena mereka tahu ketika terjadi kiamat nanti yang ada neraka. Siksa neraka lebih dahsyat dan tidak bisa dibandingkan dengan siksa barzakhi. Dan siksa barzakh jauh lebih dahsyat dibanding siksa dunia. Jadi surga ada 3, ada surga dunia, ada surga barzakhi, ada surga ukhrawi. Siksa ada 3, ada siksa duniawi, azab duniawi, ada azab barzakhi, ada azab ukhrawi. Nah, surga dunia, kenikmatan dunia, kayak kita makan. Seberapa sih nikmatnya? Satu tenggorokan saja, dan itu hilang. Ya dunia sebentar. Ada surga barzakhi yang tidak akan hilang kenikmatan itu di tenggorokan. Nikmat makan, nikmat minum, nggak bisa dibandingkan lamanya kelanggengannya dengan kenikmatan di dunia. Nanti nikmat ukhrawi, surga ukhrawi nggak bisa dibandingkan lagi, gitu. Juga siksa dunia, sakit dunia, siksa dunia, ya itu di dunia kita rasakan sejenak, sebentar. Tapi siksa barzakhi lebih lama, nggak bisa digambarkan. Nah, siksa ukhrawi lebih lama lagi. Karena itu betapa nikmat ukhrawi begitu tinggi sehingga orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzakh mereka berdoa minta dipercepat ditegakkan hari kiamat agar cepat masuk surga ukhrawi. Pindah dari surga barzakh ke surga ukhrawi. Dan orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ahli durhaka, mereka mohon pada Allah agar jangan ditegakkan hari kiamat karena dahsyatnya siksa di neraka. Cukup siksa di barzakh saja. Ya. Itu kalau sudah berangkat sana dia akan kembali ke alam barzakh yang pernah saya jelaskan dalam beberapa pertemuan betapa alam barzakh begitu menakutkan. Yang di sana hanyalah ruh kita, badan kita di dalam tanah, ruh kita di alam barzakh. Ya. Dan ketika ruh kita di alam barzakh, tentu kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang semua lagi atau yang nisbi, yang sebenarnya. Dan kekuatan ruh ketika pisah dengan badannya, kekuatan yang mandiri, yang sempurna. Jadi alam barzakh bisa cepat turun ke alam bumi ini. Seperti sekarang ini malam Jumat, ya, semua arwah yang di alam barzakh yang sudah meninggal dunia, semua disuruh turun ke muka bumi ini untuk melihat keluarganya masing-masing. Hadisnya sangat kuat, di Sunda dan di Indonesia juga ada. Mereka oleh malaikat atas perintah Allah agar turun semua dari alam barzakh ke alam dunia ini, ya, dengan kecepatan yang luar biasa, bisa digambarkan. Itu kecepatan nur ketika mandiri yang luar biasa. Turunlah semuanya. Nah, arwah orang yang beriman ketika melihat kita baca doa kumel, baca yasin, kita berdoa, mereka bergembira, mereka senang, mereka mendapatkan bingkisan dan hadiah, bahagia. Tapi mereka tidak diperlihatkan kalau ada keluarganya, anaknya berbuat maksiat. Itu orang beriman. Orang kafir, orang munafikin, musyrikin, ahli durhaka, mereka sebaliknya. Ketika dikirimkan Fatihah, Yasin, atau misalnya sedekah, nggak sampai, mereka nggak lihat. Dan anaknya berbuat maksiat, berbuat durhaka, mereka lihat untuk mendapat siksa mereka. Itu naudzubillah. Karena kita siapkan diri kita, ya siapkan anak keluarga kita, ya untuk menyongsong di hari mendatang. Agar nanti kita di alam barzakh, kita juga melihat keluarga kita, ya mengirimkan hadiah buat kita, Fatihah atau salawat atau yasin atau doa dan lain sebagainya. Kita menjadi gembira di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Itulah 2 ayat yang mengisahkan dan menjelaskan tentang bahwa azab Allah sifatnya pasti. Azab duniawi tadi, azab duniawi pasti sifatnya bagi orang-orang yang mengingkari dakwah Rasulullah, dakwah para imam ma'sum dan dakwah para ulama, ya. Dan hal ini tentu berlaku buat semua umat manusia. Cuma bedanya kalau para nabi sebelum Rasulullah
bisa menerima ajab istiqsali, ajab yang menghancurkan semuanya seperti badai dan banjir Nabi Nuh. Tapi masa Rasulullah sekarang tidak ada ajab istiqsali yang membinasakan semuanya. Jadi sejak masa Rasulullah sampai sekarang, ya ajab ada ajab kecil-kecilan, tidak sampai manusia binasa semuanya. Nah, karena menunggu adanya daulah Imam Mahdi, ya. Kemudian nanti Raja, baru kiamat baru di situ akan binasa semuanya. Ya, itu saya bisa saya sampaikan. Nanti kita akan buka pertanyaan jika ada pertanyaan. Mudah-mudahan kita dapat memahamikan baik kajian yang singkat ini, dapat menambah ilmu kita, iman kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki, akan diberikan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah min rabbil alamin, sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah, Sayyidah Zahra dan para imam masum di telaga surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Hadanallahu wa ijma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.